Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu untuk kuliah ke-12 untuk mata kuliah ekonometrika ya. Jadi sudah sampai kuliah ke-12. Minggu lalu, minggu lalu dan minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan pemenuhan asumsi Gauss-Markov atau asumsi klasik. Jadi untuk memastikan bahwa sebuah model ekonometrika itu baik, bisa digunakan untuk analisis, bisa digunakan untuk meramal dan sebagainya, sesuai dengan fungsi ekonometrika, itu ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi. Saya sampaikan kembali, jadi ada kriteria ekonomi, itu kita lihat dari tanda dan besaran, kriteria ekonomi, tanda dan besaran, kriteria statistika dilihat dari R kuadrat atau koefisien determinasi, lalu uji T-nya dan uji F. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama, sementara uji T itu berguna untuk melihat atau menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri atau secara parsial kalau di dalam buku ekonometrika. Lalu ada yang terakhir namanya kriteria ekonometrika. Di kriteria ekonometrika ada 3 asumsi yang wajib diuji. Yang pertama dari 4 yang kita pelajari, yang pertama itu adalah autokorelasi. Kalau datanya cross section, autokorelasi tidak diuji, tidak apa-apa. Jadi ada autokorelasi, ada heteroskedasticity, dan ada multicollinearity. Jadi kalau misalnya untuk data-data yang sifatnya cross section, kalau penelitiannya pakai data cross section itu tidak perlu autokorelasi, karena biasanya autokorelasi itu akan banyak terjadi ketika penelitian kita menggunakan data time series atau data berurut waktu. Ya, di mata kuliah metode penelitian sosial ekonomi, saya yakin sudah dijelaskan berbagai jenis data. Jadi ada penelitian itu ada data berdasarkan sumber, ada primer, ada sekunder. Berdasarkan rentang waktunya ada cross section, ada time series. Cross section itu kalau kita ngambil data itu langsung ke petani, jadi dia cuma dapat satu penampang, cuma dapat satu level data, satu titik data di waktu yang sama. Kalau data time series itu biasanya berkaitan dengan data sekunder. Jadi contoh data time series itu, misalnya saya mau tahu upah petani dari tahun 2000 sampai 2020. Ya, jadi maka penelitiannya itu biasanya kalau berkaitan dengan upah dari tahun 2020 sampai 2020, dari tahun 2000 sampai 2020 itu biasanya kita gunakan data time series, atau time series itu artinya berurut waktu. Hari ini saya akan masuk dengan regresi data panel. Jadi di awal sekali Pak Mirza sudah menjelaskan yang paling mudah dari model regresi dan sudah dipelajari juga di mata kuliah statistika, yaitu regresi linier sederhana. Ya, semoga semua sudah paham apa sih ciri regresi linier sederhana. Coba Aldo kalau regresi linier, Aldo Budiman, kalau regresi linier sederhana, variabel bebasnya ada berapa ya? Dua, Bu ya? Nah, coba. Bebas dan terikat, Bu. Bebas dan ya, jumlah variabel bebasnya jadi ada berapa? Satu. Satu. Jadi ciri dari regresi linier sederhana itu variabel bebasnya satu. Dan sudah kita pelajari di mata kuliah statistika dan juga sudah dipelajari di mata kuliah di awal dengan Pak Mirza. Setelah kita paham regresi linier sederhana, kita naik dengan regresi berganda. Regresi linier berganda. Ya, coba Zadila Sandri, kalau regresi linier berganda, variabel bebasnya ada berapa coba? Zadila Santri, Zadila Santri, coba kalau regresi linier berganda, variabel bebasnya ada berapa?
Dua atau lebih, Bu. 2 atau lebih ya. Jadi regresi linear berganda itu variabel bebasnya 2 atau lebih. Berarti kita sudah naik nih dari regresi sederhana linear least square ke regresi berganda. Nah, regresi berganda ini ada berbagai macam. Ada linear, ada non linear. Ya, betul nggak? Regresi berganda tuh ada linear, ada non linear. Sebetulnya kalau di kelas, kalau kita ketemu di kelas tuh enak banget belajarnya. Saya bisa jelasinnya tuh eksplorasinya di papan tulis tuh lebih enak ngejelasinnya. Regresi berganda tuh ada linear, ada non linear. Coba Idham Fajri, apa beda regresi berganda linear dan regresi berganda non linear? Coba. Kalau linear itu searah, Bu. Ya, oke. Kalau dari sisi variabel, variabelnya diapakan sih kalau yang non linear? Ayo, kalau dia non linear, variabelnya diapakan ya? Cirinya itu, modelnya atau variabelnya. Ada yang bisa bantu nggak? Izin menjawab, Ibu. Oke, coba Kotrunada. Kalau yang untuk non-linear itu cirinya itu yang ada pangkatnya itu, Bu. Jadi untuk menjadikannya linear, nilainya itu harus dilogkan. Dilogkan atau di logaritma naturalkan. Natural. Ya, betul. Ya, jadi cirinya kalau model linear itu dia linear. Jadi misalnya Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Nah, tetapi kalau dia non-linear, dia bentuknya B-nya tuh di atas, fungsi pangkat. Kira-kira gitu. Bisa dilinearkan. Kalau bagaimana cara melinearkannya? Caranya adalah dilogaritmakan atau dilogaritma naturalkan. Gitu ya, Idham ya. Jangan lupa lagi ya. Iya, Bu. Oke. Masih. Nah, terkait dengan model linear atau non-linear ya, kemudian bertambah lagi pengetahuan kita. Ada namanya model logit. Ya, model logit itu Pak Mirja ya yang ngajarin rasanya kan? Apa saya? Pak Mirja ya rasanya yang masuk dengan model logit. Lupa saya. Rasanya Pak Mirja sudah masuk dengan model logit rasanya. 9, 10, 11, 12. Apa saya yang masuk model logit? Coba saya lihat dulu di L-nya. Oh, saya yang masuk dengan model logit. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa model regresi itu bisa berganda, artinya variabel bebasnya bisa lebih dari 2, kita masuk dengan model logit. Model logit itu cirinya apa sih? Ingat nggak coba, variabel terikatnya itu bentuknya apa ya kalau model logit itu? Coba model logit, siapa ini? Ada yang mau raise hand? Silakan. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Wilfriedus. Tuh, model logiknya, Bu, bentuk dari variabel terikatnya bentuk tahu gitu. Bentuk apa? Bentuk tahu. Kayak Bentuk tahu. Oke. Ada lagi yang bisa nambahin? Kalau model logit itu cirinya variabel terikatnya itu variabel apa sih? Izin menjawab, Bu. Oke, Artala dulu ya. Silakan Artala. Variabel terikatnya itu berbentuk variabel dummy, Bu. Nah, betul. Jadi model logit itu variabel terikatnya bentuknya variabel dummy. Artinya nilai Y-nya itu nanti hanya 0 dan 1, 0, 1, 0, 1. Nah, jadi variabel dummy ya Wilfriedus ya, catatannya seperti itu ya Wilfriedus ya. Jadi variabel dummy itu bisa berfungsi sebagai variabel bebas, juga bisa sebagai variabel terikat. Ketika penelitian kita menggunakan variabel terikat dalam bentuk variabel dummy, maka modelnya namanya model logit. Bisa ikuti enggak sampai sini? Bisa? Ya. Jadi jangan salah lagi. Nah, sekarang jangan-jangan ada yang belum tahu variabel dummy itu apa sih? Variabel dummy itu apa sih? Sarima, coba Sarima, variabel dummy itu apa sih? Ya, Ibu.
Apa? Variabel dummy? Mm-mm. Variabel dummy itu boleh contoh saja nggak, Bu? Ya, boleh, silakan. Seperti ada perempuan sama laki-laki, Bu. Nah, laki-laki itu diumpamakan dengan 1. Nah, sedangkan laki-laki itu perempuan itu diumpamakan dengan 2. Oh, 1 dan 2. Oke. Nah, sudah hampir betul, tapi masih belum tepat ya, Sarima. Sarima, nilai variabel dummy itu tidak boleh 1 dan 2. Nilai variabel dummy itu hanya 0 dan 1. 0 dan 1, hanya itu. Iya, Bu, maaf. Ya, jadi tidak boleh 1, 2, jangan bikin sendiri. Jadi hanya 0 dan 1. Kenapa kita sebut variabel dummy? Karena terkadang dalam riset ada beberapa variabel tuh yang nggak punya angka, yang tidak berbentuk angka. Kalau kayak luas lahan pasti angka 1 hektar, 2 hektar. Kalau pendapatan tuh pasti angka 1 juta, 2 juta, misalnya gitu. Kalau tinggi badan tuh pasti angka 160 cm, 170 cm, pasti angka. Tapi ketika riset kita ingin melihat pengaruh jenis kelamin itu kan bentuknya nggak angka, tapi laki-laki dan perempuan. Sementara statistik itu cuma bisa membaca angka. Maka variabel-variabel yang bentuknya, yang sifatnya yang tidak bernilai angka itu harus kita kasih angka. Makanya dia disebut variabel dummy. Ada yang menyebutnya dengan variabel boneka, variabel biner. Kenapa biner? Karena nilainya hanya 0 dan 1. Apalagi yang nggak punya nilai itu, misalnya status pernikahan, ada yang menikah, tidak menikah. Itu kan tidak angka. Maka kita kasih nilai itu dalam bentuk variabel dummy. Jadi kalau dia nanti sampel kita itu menikah, kasihnya 1. Kalau sampelnya tidak menikah, 0. Misalnya gitu. Bisa ikutin. Atau bisa juga dalam konteks riset-riset kita itu misalnya petani yang menerapkan teknologi dengan yang tidak menerapkan teknologi. Nah, yang menerapkan tuh 1, yang tidak kasih 0. Nah, itu ya variabel-variabel yang sebetulnya tidak punya nilai dalam bentuk angka, terus kita kasih nilai supaya kita bisa analisis. Karena kita nggak mungkin di dalam analisa statistika itu menulis jenis kelamin, PR, LK, itu nggak bisa dianalisis PR dan LK. Jadi dia harus dirubah dalam bentuk angka. Itulah variabel dummy. Nah, variabel dummy itu harus bisa berfungsi sebagai variabel bebas maupun variabel terikat. Nah, sudah paham belum ini yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat? Saya share screen dulu ya, biar enak mau nulis-nulisnya. Oke, kalau saya tulis, kalau misalnya saya tulis, ini saya rewind dulu ya, sebelum nanti saya ngoceh-ngoceh tentang regresi data panel, terus nggak ngerti itu gimana ceritanya. Y sama dengan A plus B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 dummy 1. Nah, dummy itu nggak pakai X biasanya, dia pakai tulisannya dummy 1, dummy 2, tergantung variabel yang mau didamikan nanti apa. Oke, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau sekarang variabel dummy-nya sebagai, nah ini kalau dummy-nya di sebelah kanan ini, yang kalau saya tulis, coba Tia, kalau ini dummy-nya variabel bebas atau variabel terikat, Tia? Tia Aulia Fadilah, silakan Tia. Tia, ini dummy-nya bebas atau terikat? Dummy-nya bebas atau terikat? Variabel bebas. Variabel bebas. Nah, terkadang yang logit tadi yang saya jelasin di kuliah ke-9, logit itu variabel dummy-nya ada di sini sebagai variabel terikat. Jadi variabel terikatnya ini nilainya 0, 1, 1, 0 gitu. Ada nggak riset yang variabel terikatnya sebagai variabel dummy? Banyak. Misalnya kita mau tahu nih keputusan wanita untuk masuk ke pasar kerja atau tidak. Nah, keputusan wanita tani untuk masuk ke pasar kerja atau tidak.
Maka keputusan dia tuh kan kerja atau tidak kerja. 1 dia kerja, masuk ke pasar kerja, 0 dia tidak kerja. Atau keputusan petani untuk bermigrasi, untuk pindah. Maka ada yang pindah atau ada yang tidak. Jadi misalnya kita mau penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani bermigrasi. Nah, atau kita mau tahu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani mengadopsi teknologi. Nah, keputusan untuk mengadopsi teknologi itu adalah variabel dummy. 1 dia adopsi, 0 tidak adopsi. Bisa ikutin ya? Saya ulangi, jadi kalau kita penelitian, penelitian itu berdasarkan jenis datanya, tadi saya sudah sampaikan, ada data time series, ada data cross section. Jadi jangan ditanya lagi, kalau cross section itu berarti kita langsung nanya ke petani. Datanya cuma dapat 1 titik. Jadi kalau misalnya kita datang bulan Februari, berarti kita cuma dapat data bulan Februari saja. Ya, 1 titik cuma datanya, 1 level. Tapi kalau data time series itu kita dapat datanya tuh berurut waktu. Misalnya mulai tahun 2000 sampai 2022. 22 tahun kita dapat data. Tapi kalau cross section bedanya dia dapat datanya tuh kerat lintang, cuma dapat satu lapis gitu. Tapi kalau time series itu dia berlapis-lapis karena ada beberapa tahun. Kira-kira gitu. Di kita di level skripsi itu mahasiswa lebih banyak penelitian dengan menggunakan data cross section daripada time series. Bisa ikutin sampai sini? Jadi mahasiswa lebih banyak penelitian pakai data cross section. Kayaknya tuh lebih suka gitu kalau langsung datang ke petani terus menanyai gitu daripada menggunakan data time series kalau di kita. Jadi paling nggak sampai 10% yang penelitian itu menggunakan data time series ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan data panel. Terkadang dalam beberapa riset, penelitian dengan menggunakan data cross section saja atau penelitian dengan menggunakan data time series saja itu nggak cukup. Ya, jadi pada level tertentu, ya pada level tertentu penelitian yang hanya menggunakan 1 jenis data tuh nggak cukup, cross section saja atau time series saja. Bahkan kemarin minggu lalu ketika kita mempelajari asumsi Gauss-Markov, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi pelanggaran asumsi Gauss-Markov itu adalah dengan menggabung antara data cross section dan time series. Nah, hari ini saya akan jelaskan regresi data panel. Regresi data panel itu adalah salah satu model regresi di mana datanya itu adalah gabungan antara data cross section dan data time series. Ya, jadi bisa ikutin ya. Jadi kalau data panel itu dia adalah gabungan antara data time series, data cross section dan data time series. Saya share screen terlebih dahulu, share screen lagi. Ini yang tadi. Jadi ini adalah regresi data panel. Materi kuliah sudah saya siapkan di ELE, jadi nanti silahkan di-download. Ada 3 topik yang akan kita pelajari, pengertian dan keuntungan data panel. Kedua, contoh data panel. Ketiga, common effects model, fixed effects model, dan random effects model, serta uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan model regresi data panel yang paling baik. Oke. Jadi tadi saya sudah sampaikan apa itu regresi data panel. Jadi regresi data panel adalah observasi. Jadi cirinya dia adalah observasi terhadap banyak individu. Banyak individu ini adalah ciri dari kerat lintang dalam beberapa periode waktu. Nah, beberapa periode waktu ini disebut dengan data time series atau gabungan dari kerat lintang atau deret waktu. Sering disebut dengan longitudinal atau cohort analisis cohort. Ya, misalnya nih individunya kita dapat rumah tangga atau industri atau bisa kabupaten atau provinsi. Sementara dalam model time series-nya kita menggunakan waktu dari tahun 2000 sampai 2020. Sehingga nanti di dalam model itu kita akan ada penciri I dan T. I itu adalah penciri individu, T itu adalah penciri waktu.
I itu adalah penciri individu, dan T itu adalah penciri waktu. Ya. Nah, ini adalah datanya, misalnya individu 1 itu tahun pertama, tahun kedua, sampai dengan tahun ke T periodenya. Individu kedua juga sama, individu sampai dengan individu ke N. Ya. Tipenya ada yang N-nya besar, tapi T-nya kecil, atau ada N-nya kecil, T-nya besar, atau N-nya besar, T-nya besar. Boleh. Ya, tetapi T is large over N. Kita berharap supaya N, ini yang N ya, N-nya itu lebih besar daripada T. Jadi kalau sampel petaninya 20, tapi ditanyainya selama 3 tahun, kira-kira gitu. Karena kita berharap N-nya lebih besar daripada T. Nah, contoh data panel, itu adalah beberapa contoh data panel yang tersedia, adalah panel Study of Income Dynamic, itu dikeluarkan oleh Amerika Serikat, atau kalau di Indonesia adalah Indonesia Family Lab Survey, itu adalah data panel. Lalu ada Susenas yang dikeluarkan oleh BPS, itu juga adalah data panel. Ya, penelitian mengenai data panel ini masih menarik karena kita misalnya mau lihat perdagangan internasional di banyak negara. Misalnya kayak sekarang nih, kita pengen tahu sebetulnya negara-negara mana yang paling unggul dalam konteks kelapa sawit. Maka perdagangan internasional yang kita ambil misalnya 10 negara produsen selama 5 tahun. Atau bisa pengamatan sekarang produk-produk hortikultura, harga sayur naik gitu. Maka yang kita lihat adalah bagaimana perilaku dari berbagai petani itu setiap bulan. Jadi seriesnya bulan. Atau kita pengen tahu inflasi antar kabupaten atau kota. Jadi yang mana yang inflasinya paling tinggi, paling rendah, apa faktor yang mempengaruhi inflasi di kabupaten, jadi N-nya kabupaten, T-nya nanti time series. Sampai sini udah kebayang belum data time series itu kayak apa? Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Fahmi. Berarti kalau data time series itu data yang termasuk kayak di Badan Pusat Statistik gitu ya, Bu? Betul. Jadi berdasar data time series itu berdasarkan, kalau dilihat berdasarkan sumber datanya, biasanya disebut dengan data sekunder. Kalau cross section itu kalau kita kelompokkan berdasarkan jenis data, dia adalah data primer. Kira-kira gitu. Jadi betul, jadi data time series itu biasanya kita ambil dari publikasi-publikasi yang sebelumnya karena kita jarang bisa mencatat, kecuali kalau ada peneliti yang betul-betul mau mengamati. Jadi misalnya perlu data time series-nya 3 tahun. Jadi di penelitiannya 3 tahun betul gitu ngamati petani, kecuali ada, tapi jarang yang seperti itu. Gitu, Fahmi, betul? Ya. Apa kegunaan data panel? Yang pertama adalah menangkap individual heterogeneity. Sampel, karena sampelnya nanti sampelnya apa sih, kan ada individu sampel, ada tahun, sehingga nanti karakteristik heterogen dari sampel itu ketangkap semua. Lalu menangkap dynamic, penyesuaian dinamis, jadi kita bisa melakukan penyesuaian dinamis terhadap heterogenitas sampel. Kemudian karena dia gabungan antara data cross section dan time series, maka akan lebih banyak informasi dan variasi yang kita dapat dan membantu meminimumkan kemungkinan adanya multikolinearitas. Jadi minggu lalu saya sampaikan bahwa salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran dari asumsi Gauss-Markov atau asumsi klasik itu bisa dengan menggabungkan antara data cross section dan time series. Kelemahan data panel apa? Kelemahannya ya tentu saja kita perlu desain survei yang kalau misalnya dua-duanya merupakan data primer dan kita membutuhkan data time series, maka tentu dia butuh desain survei yang besar. Ya, kemudian karena dia gabungan antara data primer dan data sekunder, gabungan antara data cross section dan data time series, maka biasanya kita akan perlu waktu lebih lama, kemudian tingkat kesulitannya menjadi lebih tinggi dan sebagainya. Ya, jadi tetap punya ada kelemahan. Keuntungan data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat bebas. Kemudian data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antar variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi yang efisien.
Panel data dapat memberikan informasi yang lebih banyak karena tidak hanya bicara tentang fenomena cross-section, tapi juga ada fenomena time series. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan dengan data cross-section. Kapan digunakan? Nah, kita tidak perlu menggunakan data panel jika penelitian tidak menginginkan adanya analisis terhadap perbedaan pengaruh entitas atau pengaruh perbedaan periode pengamatan. Jadi kalau menurut kita, waktu itu nggak perlu kok diamati, perubahan waktu itu tidak akan berpengaruh terhadap keputusan petani untuk mengadopsi, ya nggak usah pakai data panel. Tetapi kalau kita menginginkan adanya perbedaan individu, adanya bahwa kita menyadari bahwa misalnya kayak petani gitu, tingkat adopsi itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan, tidak hanya dipengaruhi oleh luas lahan, tidak hanya dipengaruhi oleh penyuluhan, tetapi juga dipengaruhi oleh waktu. Nah, maka kita perlu menggunakan data panel. Jadi tergantung kapan diperlukan. Kemudian unsolved individual heterogeneity terkadang ketika kita penelitian itu ada beberapa variabel yang sulit diukur. Misalnya nih, ya ini saya bilang tadi ya, antusiasme mahasiswa. Itu kan antusiasme mahasiswa itu datanya nggak bentuk nilai. Jadi kita harus kasih penyesuaian adjustment. Ada kemampuan manajerial CEO, sikap terhadap risiko, budaya kerja keras, ya, unwritten trade policy. Jadi terkadang ada beberapa variabel-variabel itu tidak bisa diamati. Nah, bagaimana model data panel? Ini dua-duanya model regresi nih. Saya mulai dulu penjelasan dengan regresi yang paling gampang. Coba Indah. Indah, silakan Indah. Indah. Indah, silakan Indah. Iya, Ibu. Ya, Indah. Ini kalau dilihat di sini di slide-nya itu, ini regresi linier sederhana atau regresi linier berganda ya Indah ya? Regresi linier berganda, Ibu. Oh, regresi linier berganda. Oke. Nanti besok-besok kuliahnya lebih cepat bergabung ya. Amar Sauki. Amar Sauki ini regresi linier berganda atau linier sederhana, Amar? Sederhana, Bu. Kenapa sederhana? Kenapa sederhana? Kalau boleh jujur kurang paham juga sebenarnya saya. Kurang paham ya. Oke, ya jadi gimana ini? Saya tuh langsung lemes kalau ada yang bilang nggak paham, ditanya ternyata masih nggak bisa, padahal di awal kuliah sudah diulang-ulang lagi. Akbar Aji Pratama, ini regresi linier berganda atau regresi sederhana, Akbar? Akbar? Regresi linier sederhana, Bu. Kenapa sederhana? Karena hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya. Jadi cirinya itu kalau mau ngecek apakah dia model regresi linier sederhana atau model regresi linier berganda, itu lihat aja dari variabel bebasnya. Nah ini variabel bebasnya yang mana sih? Yang ini coba, jangan-jangan ada yang nggak tahu yang mana yang variabel bebas. Masya Allah. Anissa Amanda. Anissa ini yang Ibu lingkari merah. Variabel bebasnya yang mana ya Anissa? Yang beta X1, Bu. Yang X1. Yang mana? Yang beta atau X1? Atau alfa? Yang XI. Variabel bebasnya yang XI, Bu. Yang XI. Ini variabel bebas. Ismi Regi Suwarsa. Variabel terikatnya yang mana? Variabel terikatnya YI, Bu. YI. Ya. Putri Utami. Putri, kalau betanya ini apa sih? Itu koefisien regresi, Bu. Koefisien regresi. Oke. Ersa Effendi. Alfa ini apa ya? Alfa ini apa? Coba. Ayo, apa? Intercept. Intercept. Kalau digambar, dia gambarnya tuh begini loh.
Ini X, XI, ini YI, ya, ini garis, ya. Alfanya tuh alfa yang intercept itu jarak antara dari 0 ke sini pertama kali kita narik garis. Jadi ini adalah alfa. Ini sebesar alfa. Beta itu adalah kemiringan kurva atau slope-nya kalau di matematika. Nah, beta itu yang ini. Nah, sudut garisnya itu beta. Kenapa saya gambar kurva sudutnya positif? Kenapa saya gambar kurvanya seperti ini, bukan saya gambar begini kurvanya? Kenapa? Nah, kan bisa gini saya gambarnya. Ya enggak, nanti kalau dia nempel ke sini, alfanya tuh nariknya dari sini nih, ini alfa. Nah, ini alfa. Kenapa saya nggak gambar begini? Kenapa? Coba. Karena di sini, di depan beta itu tandanya plus, maka kurvanya sudutnya positif. Tapi nanti kalau kita dapat misalnya Y itu dapatnya negatif, min B, maka kurvanya bentuknya begini, sudutnya negatif. Kayak kurva Diemen. Kalau ini kan seperti kurva supply nih, kalau ini kan seperti kurva Diemen. Ya. Oke, ini sudah dibahas oleh Pak Mirza di awal perkuliahan. Regresi, linier, sederhana. Sekarang kita sudah kuliah ke-12. Sudah banyak naik ilmunya. Jadi saya agak bingung kalau ada yang ditanya. Kalau ditanya, ya sudah dikasih ini persamaannya, cuma disuruh nentukan mana linier, sederhana, dan berganda. Apakah ini linier, sederhana, dan berganda? Terus nggak bisa jawab. 12 kali kuliah ini kemana aja? Nanti waktu bimbingan sama dosen, nggak bisa dosennya yang disalahin, dosennya yang dituduh nyusah-nyusahin. Padahal dari saat kuliahnya nggak serius. Jadi ketika dosennya kasih instruksi itu nggak nyambung. Nggak ngerti dosennya tuh ngomong apa. Dosennya ilmunya sudah lewat dari sini. Dia kira karena mahasiswa sudah semester 6, sudah paham, sudah ngerti, terus dia tinggal kasih instruksi aja. Mahasiswanya melongok-melongok. Nah ini yang gawat. Datang lagi, suruh pakai regresi berganda aja. Atau bahkan ada dosen, udah pakai ini aja, pakai logit. Datang lagi besoknya, masih bawa proposal yang sama. Datang lagi, dosennya tambah ngomel, mahasiswanya tambah kesel. Akhirnya dilaporin dosennya. Tuh zolim banget sebetulnya. Jadi apa yang didapat, itu tuh yang paling, itu kulitnya gitu. Jadi kalau kita mau mempelajari struktur bumi, itu baru kerak-kerak buminya aja sebetulnya. Apakah ketika saya bertanya, apakah persamaan ini masuk linier sederhana atau linier berganda? Hari ini kita udah belajar yang advance, permodelan untuk data panel, sudah mau gabung antara data cross section dan time series. Jangan-jangan ada yang nggak bisa. Apa itu? Walaupun tadi saya sudah singgung ya, saya sudah jelasin supaya mahasiswanya nyambung gitu loh. Saya sudah jelasin dulu cross section itu apa, time series itu apa. Ya. Nanti ditanya lagi, katanya hilang sinyal. Kalau hilang sinyal sampai 30 orang tuh kan aneh, apakah 30 orang itu berada di satu lokasi yang sama? Kan gitu ya. Jadi serba susah dosennya ini sekarang. Ya, oke. Jadi saya lanjutin, saya berharap gitu untuk yang masih belum paham, ya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bukalah bukunya itu. Kenapa bahan saya letakkan jauh-jauh hari sebelum kuliah? Supaya sempat dibaca. Jadi kalau sekarang tuh ada yang nggak ngerti, oh itu toh maksudnya. Oh itu toh maksudnya. Gitu. Tapi kalau habis kuliah langsung lempar, langsung kembali ke YouTube, langsung balik ke TikTok, langsung kembali ke Instagram, udah selesai semua nih pelajarannya.
Nggak ada yang belajar, saya juga belajar tidak satu kali langsung pinter, enggak. Ya, saya bisa karena saya ngulang gitu. Rajin mengulang. Nah, oke, udah mau zuhur. Sekarang ini adalah data cross section, ini adalah data time series. Ya, dua-duanya regresi linear sederhana karena saya hanya gunakan satu variabel bebas. Di sini saya pakai XI, di sini saya pakai XT. Kenapa yang ini pakai I, yang sebelah cross section pakai I, kenapa yang sebelah kanan pakai T? Karena I dan T, I itu adalah penciri dari cross section-nya, jadi data sampel ke-1, sampel ke-2, sampel ke-3 itu I. Ya, sementara T, ini T itu adalah penciri time series. Maka T itu nanti 2000 tahun T1 itu 2000 tahun 2000, T2 itu 2021, T3 2023. Kira-kira gitu. Sehingga kalau kita bilang data panel, berarti kan dia gabungan antara data time series dan data cross section. Maka dia tidak hanya mengandung I variabelnya, tapi juga mengandung T. Variabelnya tidak hanya mengandung I, tapi juga mengandung T, termasuk juga error dan sisaannya. Tidak hanya mengandung I, tetapi juga mengandung T. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silakan. Ibu izin bertanya. Silakan, Rahma. Untuk yang I sama T-nya itu nggak dijadiin variabel bebas ya, Bu? Enggak. Nggak bisa dijadiin variabel bebas. Variabel bebasnya adalah X. Misalnya nih, pendapatan petani ke-1, ya, pendapatan petani ke-1 tahun 2021. Variabelnya pendapatan. Jadi variabelnya pendapatan. Ya, jadi variabelnya pendapatan, tetapi I itu adalah untuk petani pertama, T-nya nanti tahun 2000, misalnya gitu. Jadi dia nggak bikin variabel baru, data panel itu nggak bikin variabel. Variabel yang masuk dalam penelitian itu tergantung nanti teorinya apa. Ada lagi, silakan. Bu, mau Terima bertanya, kasih, Bu. Bu. Ya, silakan, Wilfriedus. Berarti untuk permodelan data panel ini, Bu, kita menggunakan regresi sederhana ya, bukan berkali. Kalau variabelnya cuma satu. Kalau variabel bebasnya cuma satu, tentu pada saat ini kan saya baru cerita tentang model awal. Tentu saja dalam riset jarang, regresi linear sederhana itu jarang dipakai sebetulnya. Karena fenomena ekonomi itu kan dia tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas saja. Bisa ikutin? Jadi boleh Bisa, nanti bisa. ditambah. Ya, jadi ini kan karena kita belajar dari awal ya, sehingga saya kasih yang model sederhana dulu. Ada lagi? Oke, lanjut. Nah, asumsi regresi data panel secara umum dengan menggunakan data panel, kita tetap akan menghasilkan intercept dan slope, tetapi persamaan YIT sama dengan alfa ditambah beta XIT ditambah EIT akan sangat tergantung pada asumsi yang kita pakai tentang intercept, koefisien slope, dan variabel gangguan. Nah, ada beberapa asumsi data panel, jadi mungkin saya langsung ke teknik estimasi aja ya, karena nanti berkaitan. Jadi kan teknik estimasi data panel itu kita kan tadi punya koefisien, kemudian punya intercept. Ya, model yang paling mudah dari data panel itu namanya common effect model. Common effect model itu modelnya sama seperti regresi biasa. Jadi dia modelnya hanya begini saja, ini common effect modelnya. Kayak regresi biasa kan hanya bedanya di sini I sama T, jadi dia hanya gabungan antara data time series dan cross section. Tapi analisisnya tetap menggunakan OLS, ordinary least square. Kalau dia common effect. Tapi kalau kita pakai yang seperti ini, maka kita tidak bisa melihat beda, misalnya kita mau lihat nih kalau kayak kelapa sawit itu yang diproduksi oleh negara ASEAN dengan yang diproduksi oleh negara Eropa. Nah, kita tidak bisa lihat aktivitas antar waktu dan antar individunya. Ya.
Sehingga terkadang dalam beberapa model, nah ini kalau dia common effects, kalau kita masukin data, contohnya begini, sama kan? Kayak regresi biasa. Ya, jadi kayak regresi, kalau ini sudah regresi linear berganda, regresi non-linear berganda karena depannya learn. Ya, sama persis. Jadi kalau kita punya data panel, kita regresiin, terus dapatnya seperti ini. Regresinya bisa pakai berganda atau bisa pakai linear, bisa non-linear. Tetapi ada yang kedua, ada namanya fixed effect model. Tadi kan saya sampaikan bahwa ketika kita bicara dengan common effect, itu kita tidak melihat ada pengaruh individu, tidak ada pengaruh waktu. Nah, least square model fixed effect ini bisa menangkap, mengakui adanya perubahan atau perbedaan individu. Individu itu maksudnya cross section, ada perbedaan cross section dan ada perbedaan waktu juga. Model estimasinya nanti pakai least square dummy variables. Nah, bedanya apa tadi? Kalau yang tadi kan kita cuma punya yang ini aja, yang depan ini. Ya. Yang perbedaan, nah ini tadi, ini yang perbedaan individu tadi, ada yang IBM, ada Goodyear, ada Union Oil, berbagai perusahaan minyak, kita nggak lihat perbedaannya. Nah, fixed effect itu mengakui ada perbedaan sehingga dia nambah variabel dummy. Dummy 1 itu 1 untuk IBM, 0 untuk perusahaan lainnya. Dummy 21 itu 1 untuk Goodyear, 0 lainnya. Dummy 31 1 untuk Union Oil, oh ini perusahaan ban kayaknya ya. 0 untuk perusahaan lain. Jadi model fixed effect itu mengakui adanya perbedaan individu dan perbedaan waktu dengan menambah variabel dummy ke dalam model. Kalau yang tadi enggak, kita langsung aja run. Atau, nah ini contohnya kalau fixed effect ya. Kalau fixed effect hasilnya, kalau yang di depan tadi kita cuma dapat yang awal ini aja kan, nih. Tetapi dengan fixed effect ada masuk variabel dummy. Ya, ini koefisien regresi, koefisien ini beta, ya konstanta ini adalah alfanya, ini alfa, yang lain ini beta. Standar error, uji T, ini probability untuk lihat signifikannya, R kuadrat, uji F, apakah dia bersama-sama berpengaruh atau tidak, lihat signifikannya ini, dan ini uji Durbin-Watson, untuk tahu apakah data kita itu mengalami auto atau tidak. Jadi kalau dia fixed effect, maka nanti modelnya itu ada perbedaan antar individunya. Ini kalau dengan Evius ya, dia sama. Kalau tadi pakai SPSS, ini pakai Evius. Ini hasilnya dia keluar nih perbedaan individunya. Ada juga random effect. Random effect ini sebetulnya sama dengan fixed effect, tetapi dia lebih lengkap. Dia mengakui adanya perbedaan, tidak hanya perbedaan individu dan series waktu, tetapi juga perbedaan error. Ya, jadi maka model effect perbedaan tersebut diakomodir lewat error. Jadi errornya itu juga diakomodir. Ini kita telah mengestimasi perilaku investasi metode fixed effect dengan menggunakan pooled least square. Sekarang kita akan mengestimasinya dengan random effect menggunakan metode generalized least square. Kita menggunakan software FSS untuk mengestimasi. Hasilnya disampaikan pada tabel 12.3 sebagaimana metode fixed effect. Tampilan software Evius dibagi menjadi 3 bagian di metode random effect. Pertama, bagian atas menampilkan koefisien estimasi dengan T statistik, bagian tengah menampilkan random effects, dan bagian bawah memberi informasi statistik, misalnya koefisien determinasi, F statistik, dan statistik Durbin-Watson. Nah, ini intercept C-nya nanti 1,185 merupakan nilai rata-rata dari komponen kesalahan. Nilai random effect menunjukkan seberapa besar perbedaan komponen kesalahan sebuah perusahaan terhadap nilai intercept semua perusahaan. Misalnya Goodyear itu dapatnya 0,0589 yang menunjukkan seberapa besar perbedaan kesalahan random perusahaan Goodyear dengan nilai intercept semua perusahaan. Jika kita jumlahkan, semua random effect akan menghasilkan 0, sedangkan nilai koefisien determinasi adalah 0,974. Nah, maksudnya yang ini penjelasannya. Jadi kalau ini kita jumlahkan, nilainya semuanya nanti 0, ya, untuk random effect-nya. Dan ini adalah perbedaan errornya antar perusahaan dengan perbedaan rata-rata.
Selisih ini kalau perbedaan ini error rata-rata semua perusahaan, dan ini error hanya untuk US, ini error untuk IBM, ini untuk Goodyear, kemudian ini untuk Union Oil. Nah, untuk tahu apakah kita pakai, tadi kan ada fixed effect, ada random effect ya. Maka ada caranya. Yang pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara common effect dan fixed effect. Biasanya kita pakai disebut dengan uji Chow. Kedua, kalau kita mau milih apakah mau pakai fixed effect atau random effect, pakai uji Hausman. Dan yang ketiga, memilih antara common effect dengan random effect, kita pakai Lagrange multiplier. Semuanya menggunakan software. Ini kalau kita tidak pakai software ya, pengujiannya, tetapi sebetulnya semua menggunakan software. Jadi ini adalah data untuk pengenalan eFuse. Ya, makasih. Ya, jadi nanti bisa dilihat kembali apa beda antara fixed effect dan random effect. Saya ingin ke Excel dulu sedikit ya. Saya mau sajikan supaya nanti kebayang kayak apa fixed effect dan random effect-nya. Ada yang mau tanya nggak sampai sini, sampai saya share Excel? Ada? Kalau ini adalah satu ya. Tahun, ini adalah petani, ini pendapatan, misalnya ya. Ini luas lahan. Luas lahan sih sering nggak berubah. Ini biaya produksi misalnya. Maka tahun 2000, kelamaan ya, 2015 dengan 2015 sampai 2000 berapa nih? 22 misalnya gitu. Ini petani 1, petani 2, petani 3, petani 4, petani 5, petani 6. Salah. Ini petani 1 semua. Nah, nanti ada lagi untuk selanjutnya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, 2. Ctrl V, ini 3. Ctrl V, ini 4. Jadi satu orang petani itu diambil datanya selama 5 tahun. Kira-kira gitu. Pendapatan misalnya awalnya 1 juta, 1,2, 1,3, 1 juta, 0,9, terus sampai dengan tahun kelima. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya, jadi inilah yang dimaksud dengan data petani pertama tahun 2021, tahun 2015. Data pendapatan petani pertama tahun 2016, data pendapatan petani kedua tahun 2016. Nah, inilah yang disebut dengan data panel. Jadi kita gabung, misalnya di sini ini harusnya lebih banyak ya. Kalau ini N-nya berapa nih? 2020, 2021, 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau T-nya 8, N petaninya harus lebih dari 8, harus 20. Jadi 8 kali 20 berarti. Jadi nanti kalau misalnya tahunnya kan 8 tahun. Maka petaninya itu harus lebih dari 8. Oke, Bu, 10 aja. Oke, 10 misalnya. Dia harus lebih besar. Maka total N ke bawahnya itu adalah 80 nanti. Itulah data panel. Ya, petani kedua misalnya ini petani kedua, ini petani ketiga misalnya gitu. Bisa ikutin. Jadi ini diisi semua ya. Ini saya isi sementara aja. 1,3. Terus sampai ke bawah diisi. Bisa ikutin nggak kira-kira sampai sini? Ini saya ini aja. Nah, gitu ya.
Tapi harusnya nanti N-nya ini nggak cuma sampai 4, tapi kalau sampai 10 paling tidak, karena N harus lebih besar daripada T tadi katanya begitu syaratnya itu. Jadi inilah namanya regresi data panel. Jadi total N-nya, kalau total N ke bawah, jadi kalau ini adalah sampelnya, sampel total, maka kalau dia 1, totalnya tidak sama dengan yang seperti biasa. Dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan data panel. Kalau data time series saja gimana? Kalau data time series aja, ya, kalau data time series aja cuma gini aja datanya. Nah, ini aja cuma datanya, nggak ada data yang ini. Ini kita hapus. Nah, cuma ini datanya. Ini data time series namanya. Kalau data yang ini, yang petani yang mana? Misalnya, ini data cross section nih. Ini sampel petani. Ini namanya Udin. Ini namanya siapa lagi? Nah, itu bedanya. Yang ini adalah time series. Ini adalah cross section. Bisa ikutin nggak sampai sini kira-kira? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sudah asar juga? Sudah zohor? Ada yang mau bertanya? Ada? Semua? Ini ada di kelas semua? Coba Maria Kinsista. Maria, ya tadi saya ngejelasin apa sih Maria? Yang Excel tadi? Iya, Bu. Ngejelasin apa tadi yang pakai Excel? Ibu tadi jelasin tentang perbedaan dari data time series sama data cross section. Oke, lalu? Cuma itu? Oke, ada yang bisa melengkapi? Silakan. Untuk penutup. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Nanti akan ada kuis ya di e-learning. Saya sampaikan setelah kuisnya selesai saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berapa orang? 76 orang yang bergabung. Baik. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.